Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya berulang-ulang memuji dan memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah ulama'nya umat ini, ahli ilmunya umat ini. Al-ulama' warathatul anbiya', para ulama adalah pewaris para nabi. Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Dan di antara mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafikin, ada yang mendengarkanmu. Mu adalah Rasulullah SAW. Yani apabila Rasulullah SAW duduk di majelis bersama para sahabat, datanglah sebagian orang-orang munafikin yang mendengar-dengar beliau, yang mendengarkan apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau ceritakan kepada para sahabat. Hatta idza kharaju min 'indik, sehingga apabila mereka telah keluar dari sisimu selesai majelis, qalu lilladzina utul 'ilm, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu. Orang-orang yang telah diberi ilmu adalah para sahabat. Madza qala anifah, apa sebenarnya yang dia ucapkan, yang dia katakan tadi? Jadi orang-orang munafikun dengan ucapannya ini adalah dia mengolok-olok Rasulullah SAW, seolah-olah mereka tidak paham apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan nada pertanyaan, madza qala anifah, apa yang dia katakan tadi sebenarnya? Ditanyakan ini oleh orang-orang munafikin kepada para sahabat yang Allah katakan lilladzina utul ilm. Lihat, catat baik-baik ini. Lilladzina utul ilm, kepada orang-orang yang diberi ilmu. Ini surat Muhammad ayat 16. Lilladzina utul ilm, yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Maka wajib bagi kaum muslimin mengambil ilmu dari mereka, yang mereka ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari generasi ke generasi yang mengikuti manhaj mereka, yang mengambil ilmu pemahaman dari mereka sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Syahidnya adalah lilladzina utul ilm, para sahabat adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Siapa yang memberikan ilmu kepada mereka? Allah. Hal ini menunjukkan bagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah memiliki ilmu syar'iyyah. Mereka adalah orang-orang yang paling alim terhadap agama Allah, al-Islam, yang secara khusus dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwakan oleh beliau. Dan orang yang pertama kali belajar kepada beliau, mendengar dakwah beliau, mengambil dari beliau, tidak syak lagi, tidak ragu lagi, adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah
yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi ditampakkan, dibangkitkan untuk manusia agar menjadi contoh bagi manusia dan diikuti oleh manusia. Sebagian manusia dari orang-orang yang bermadhab dengan madhab yang menyimpang dari madhab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, itu dari orang-orang sufi, telah menafsirkan ayat yang mulia ini dengan salah sekali. Mereka mengatakan bahwa ini adalah khurud, keluar dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, berkelana mengembara di permukaan bumi ini dengan tidak menetap di satu tempat. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Ini contoh yang lain. Bagaimana apabila kalau kita salah dalam menafsirkan, kalau kita tidak mengikuti tafsir para sahabat, maka akan terjadi kesalahan yang fatal sekali. Akan terjadi kesalahan yang besar, yang melebar, yang menimbulkan kekacauan di permukaan bumi ini. Kekacauan apa? Kekacauan di dalam beragama. Padahal ini yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang Allah bangkitkan, Allah keluarkan di tengah-tengah manusia agar dilihat oleh manusia, diambil dari mereka, agar manusia mengambil dari mereka. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa yang pertama kali memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah? Jawabnya adalah para sahabat. Jika saudara bertanya, apakah kaum muslimin yang lain tidak masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Tidakkah seluruh kaum muslimin adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Ya, apabila mereka masuk Islam, mengikuti dakwah, beramal, berilmu, beramal dakwah sesuai dengan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena khitab pembicaraan pertama Allah tujukan kepada para sahabat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tum di sini para sahabat dan seluruh kaum muslimin masuk ke sana apabila mengikuti kamu yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan dengan kebaikan, maka Allah meridai mereka dan mereka redha kepada Allah. Yang menjadi syahid dalam ayat yang mulia ini, jadi dalil, jadi hujjah akan keutamaan, kemuliaan para sahabat serta manhaj perjalanan kehidupan mereka, cara beragama mereka adalah ujian Allah. Allah telah meridai mereka. Apa ini yang kenapa Allah meridai mereka? Jisim mereka? Tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim dan rupa kamu, bentuk kamu Allah tidak melihat, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kamu. Demikian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa yang diridhai oleh Allah dari para sahabat? Cara beragama mereka, ilmu, amal dan dakwah mereka. Bahkan Allah tidak hanya meridhai para sahabat al-muhajirin wal ansar, tapi Allah juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in dan seterusnya. Dan seterusnya sampai hari kiamat. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu.